Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu pelamar formasi guru di tahap 1 ini. Berikut Bapak Ibu sekalian akan kita sampaikan ya, dokumen dan berkas tambahan yang ditambahkan di SSCSN yang harus Bapak Ibu lengkapi. Yang mana ini di awal pembukaan pendaftaran belum ada Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Iya, Bapak Ibu sekalian, saat awal mendaftar ada beberapa dokumen yang sebelumnya kita perhatikan, baik itu fiturnya belum ada ya. Ini sudah kita cek pada saat awal-awal pendaftaran. Ada dua yang ditambahkan ini yang juga sering menjadi pertanyaan yang menurut kita ada perbedaan dari awal dengan pertengahan ini ya, di hari ke-10 buka pendaftaran. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, di awal belum ada untuk guru itu menambahkan riwayat pendidikan, dan di beberapa hari ini sudah muncul riwayat tambah pendidikan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian harus diisi mulai jenjang SD sampai dengan kualifikasi terakhir. Ini yang pertama ya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah adanya fitur di bagian resume Bapak Ibu sekalian yang berbeda dengan isi yang termuat di Kepmenpan 348. Di mana di sini Bapak Ibu sekalian ada fitur untuk guru ya, yang harus Bapak Ibu tambahkan yaitu surat keterangan mengajar dari kepala sekolah ya. Ini Bapak Ibu sekalian baru muncul mulai hari Rabu semalam. Jadi bertepatan dengan tanggal 9 Oktober ya. Bagi Bapak Ibu yang belum resume, ini Bapak Ibu sekalian bisa Bapak Ibu download dengan draftnya. Silakan diikuti format dari SSCSN, kemudian dibuat pakai kop surat, ditantangani kepala sekolah dan disebutkan bermaterai ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sudah resume, ini memang tidak bisa diperbaiki ya Bapak Ibu karena tidak bisa mundur. Namun terkait dengan bagaimana nanti perpal administrasinya, ini ada penjelasan yang kita tambahkan di akhir video ini untuk memberikan klarifikasi kepada Bapak Ibu yang sudah submit ya Bapak Ibu. Saya ulangi, bahwa apakah formasi habis di gelombang pertama, bahwa orang yang melamar di periode 1 dan periode 2 itu pada prinsipnya mereka melamar pada formasi yang sama. Kalau teman-teman lihat di timeline pengadaan P3K tahun 2024, sebenarnya prosesnya adalah Bapak Ibu ini pengolahan nilai hasil seleksi tahap 1 itu dilakukan pada saat yang kedua sudah daftar. Gitu ya. Jadi bukan mengumumkan dulu kelulusan yang tahap 1 baru daftar yang tahap 2. Kalau seperti itu maka ada formasi namanya formasi habis. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu yang kedua daftar itu pada waktu yang pertama baru selesai tes. Belum pengolahan nilai, belum pengolahan hasil seleksi, belum proses pengusulan NIP. Sehingga formasi itu tidak ada namanya formasi sudah terpakai. Jadi antara yang gelombang pertama atau tahap 1 dengan tahap 2 saya rasa punya peluang yang sama sepanjang formasinya masih tersedia. Gitu ya. Bapak Ibu, sebenarnya yang terjadi di tahun 2024 ya, yang terjadi di tahun 2024 yang kita selenggarakan ini, yang kita mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 20 Oktober nanti begitu ya, itu adalah seleksi P3K yang dilakukan dalam rangka penyelesaian tenaga non-ASN. Tentu karena seleksi P3K yang digunakan untuk penyelesaian tenaga non-ASN, tentu cara pelaksanaannya, prinsip-prinsip pelaksanaannya juga tidak sama dengan proses seleksi P3K di tahun 2023. Tidak sama dengan proses seleksi tahun 2021. Tidak sama juga dengan proses seleksi di tahun 2022. Apa sih yang sebenarnya membedakan? Pertama, Bapak Ibu, kita membuka formasi jabatan pelaksana. Ya, jabatan pelaksana. Formasi jabatan yang hanya kita buka di tahun 2024. Kita ingin menuntaskan proses penyelesaian non-ASN, maka buka formasi jabatan namanya jabatan pelaksana dengan kualifikasi. Coba Bapak Ibu amati di formasi. Formasinya adalah S1 semua jurusan, D3 semua jurusan, kemudian SMA sederajat, dan SD sederajat. Maka prinsipnya adalah
ini adalah seleksi P3K yang dirangkaikan dengan proses penyelesaian tenaga non-ASN. Beda halnya dengan seleksi P3K saja, gitu ya. Sehingga Bapak Ibu, seleksi P3K 2024 ini adalah seleksi P3K yang unik. Mungkin juga bisa jadi tidak akan ada seleksi P3K model begini di tahun depan. Karena kita juga sudah tahu model ini tidak pernah ada di seleksi tahun 2021, 2023. Ya. Maka apa yang terjadi? Kami menghimbau, karena ini adalah sifatnya adalah seleksi P3K yang digunakan untuk penyelesaian tenaga non-ASN, bagi Bapak Ibu yang ternyata masih merasa sebagai tenaga non-ASN dan ingin dilanjutkan bahwa statusnya sebagai tenaga non-ASN, silahkan Bapak Ibu tetap melamar meskipun formasinya hanya 1. Bagaimana supaya kita bisa masuk di skema berikutnya? Ya, kami mengharapkan Bapak Ibu juga mengutamakan lolos seleksi administrasi. Karena seleksi administrasi ini menjadi pangkal dari Bapak Ibu dinyatakan memenuhi syarat untuk bisa ikut seleksi. Ya, kalau sekarang kita sudah dengar yang namanya P3K paruh waktu. P3K paruh waktu bisa kita pertimbangkan bagi orang yang berhasil mengikuti seleksi. Jadi tidak hanya melamar kemudian memenuhi syarat, tapi Bapak Ibu harus melamar, memenuhi syarat, datang ke tempat seleksi, kemudian mengikuti seleksi. Kepada yang tidak bisa melamar formasi P3K dengan kualifikasi pendidikan S1 tidak ada di OPD-nya, yang bersangkutan dapat melamar di formasi yang ada. Contohnya formasi di SMA. Juga tadi ada titipan dari teman-teman bahwa untuk pelamar P3K guru, P3K guru ternyata jenis surat pernyataan yang diunggah di dalam sistem itu disediakan format oleh SSC ASN gitu ya. Sehingga format itu yang dapat dipakai untuk diupload di sistem informasi SSC ASN. Namun kami sempat lakukan pengecekan untuk beberapa data. Sekalipun formatnya ada dari BKN, tetap ini harus surat keterangan aktif bekerjanya dari kepala sekolah itu harus tetap dibubuhi dengan e-materai atau materai tempel. Ya, jadi ini penting. Jadi nanti bisa kita segera verifikasi kalau Bapak Ibu sudah melamar. Kiranya itu dulu Mbak Reza, nanti sambil kita cek ya ada apa di beranda kita. Tapi prinsipnya itu yang bisa kami sampaikan. Teman-teman, ayo segera daftar. Demikian, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.